Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai video tutorial algoritma resource allocation graph pada Ditlog Universitas Merdeka Madiun yang disusun oleh yang pertama Nur Dewi Ratih 1753010002, email ratih.nurdewi1@gmail.com. Yang kedua, Oktadia Reza Kurniawan dengan NIM 1753010018, email wawan.syahreza@gmail.com. D3 Manajemen Informatika Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun 2018. Dasar teori 1. Penjelasan permasalahan Ditlog. Kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Contoh, sistem mempunyai dua tab drive, P1, P2, masing-masing membawa satu tab drive dan masing-masing memerlukan tab drive lainnya. Contoh pada jembatan penyeberangan. Jalur hanya untuk satu arah, setiap bagian jembatan dianggap sebagai resource. Jika terjadi deadlock, dapat dipecahkan jika satu mobil mundur atau melepas resource dan rollback, mundur atau melepas resource dan rollback. Beberapa mobil harus mundur jika terjadi deadlock, kemungkinan starvation. Model sistem jenis resource R1, R2, dan selanjutnya RM. CPU cycles, memory space, input atau output device. Setiap jenis resource RI mempunyai anggota WI. Setiap proses yang menggunakan resource melakukan hal di bawah ini. Yang pertama request, use, release. Karakteristik deadlock. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion. Hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Yang kedua, hold and wait. Sebuah proses membawa sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. Yang ketiga, no preemption. Sebuah resource dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan teks atau pekerjaan. Yang keempat, circular wait. Terdapat sekumpulan P0, P1, dan seterusnya sampai dengan P0. Dapat proses menunggu di mana P0 menunggu resource yang dibawa oleh P1. P1 menunggu resource yang dibawa oleh P2 dan seterusnya sampai Pn-1 menunggu resource yang dibawa oleh Pn dan P0 menunggu resource yang dibawa oleh P0. Algoritma Resource Allocation Graph, sekumpulan vertex V dan sekumpulan edge atau garis E. V dibagi menjadi dua jenis, P, P1, P2 sampai dengan Pn, yaitu sekumpulan semua proses dalam sistem. Kemudian R, R1, R2 dan seterusnya sampai dengan Rm, sekumpulan semua jenis resource yang berada dalam sistem. Request edge atau garis berarah P1 ke RJ, assignment edge atau garis berarah RJ ke P. Resource allocation graph, penjelasannya. Proses biasa dilambangkan dengan lingkaran, kemudian jenis resource dengan 4 anggota dilambangkan dengan persegi dengan 4 titik. PI meminta anggota dari RJ, yaitu lingkaran meminta resource kepada persegi. PI membuat satu anggota dari RJ, ya itu proses menghandle resource dari RJ. Fakta dasar, jika graph tidak terdapat siklus, tidak terjadi deadlock. Jika graph terdapat siklus, jika hanya satu anggota tiap jenis resource, maka terjadilah deadlock. Jika terdapat beberapa anggota pada satu jenis resource, maka kemungkinan terjadi deadlock. Ini contoh resource allocation graph dengan deadlock. Di sini resource 1 mengalokasikan kepada P2, kemudian resource 3 mengalokasikan kepada P3, resource 2 mengalokasikan kepada P1 dan juga P2. P1 merequest atau meminta resource kepada R1, P2 meminta resource kepada R3, dan P3 sendiri meminta resource kepada R2. Nah, disinilah terjadi deadlock. Kemudian resource allocation graph dengan siklus tapi tidak terjadi deadlock.
R1 mengalokasikan kepada P2 dan juga P3. R2 mengalokasikan resource kepada P1 dan juga P4. Kemudian P1 merequest kepada R1, sedangkan P3 merequest kepada R2. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma resource allocation graph. Soal pertama, diketahui terdapat 3 proses dan 2 resource. P terdiri dari P1, P2, dan P3. R terdiri dari S1, S2. Dengan anggota resource, 2 anggota resource tipe S1, 1 anggota resource tipe R2 dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu tabel alokasi, tabel kebutuhan. Tentukan resource allocation graph-nya dan cari urutan pengerjaannya prosesnya jika tidak terjadi di ulang. Graf pertama dapat dilihat pada tabel alokasi, yaitu R2 memberikan resource kepada P1, R2 memberikan resource kepada P1. Selanjutnya R1 memberikan resource kepada P2. Kemudian R1 memberikan resource kepada P3. Selanjutnya pindah ke tabel kebutuhan. Apabila di tabel alokasi sama ada di tabel kebutuhan, maka yang diproses hanya di tabel kebutuhan saja. P1 meminta resource kepada R1. Selanjutnya P2 sudah ada, R2 juga sudah ada, kemudian langsung ke P3. P3 meminta resource kepada R2. Untuk penghapusannya, yaitu pada graf kedua, R1 memberikan alokasi kepada P2 dan P2 tidak meminta alokasi kepada resource siapapun, maka panah akan terbalik ke P1. Selanjutnya ini tetap R2 tetap memberikan resource kepada P1 dan P3 meminta resource kepada R2. Kemudian proses selanjutnya menghapuskannya pada graf P3, yaitu yang diproses adalah P1 terlebih dahulu karena dia tidak meminta resource kepada siapapun dan dia diberi resource oleh R1 dan R2. Selanjutnya ini masih memberi resource kepada R2 dan dari R2 maka panah yang meminta dari P3 ini berbalik arah. R2 memberi resource kepada P3, maka urutan prosesnya yaitu dari P2 terlebih dahulu, kemudian P1 dan kemudian P3. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma resource allocation graph untuk mendeteksi apakah proses tersebut terjadi deadlock atau tidak. Kita kembali ke soal pertama, yaitu diketahui terdapat 3 proses dan juga 3 resource sebagai berikut. Ada proses 1, proses 2, dan juga proses 3. Kemudian proses 1, proses 2, dan juga proses 3. Dengan anggota resource, 2 anggota resource tipe R1, 1 anggota resource tipe R2, dan 1 anggota resource tipe R3. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel. Ada 2 tabel, yaitu tabel alokasi dan juga kebutuhan. Tabel alokasi dari resource 1, resource 2, dan juga resource 3. Tabel kebutuhan dari proses 1, proses 2, dan juga proses 3. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Tentukan resource allocation graph-nya menurut tabel di atas dan cari urutan pengerjaan proses jika tidak terjadi deadlock. Nah, kemudian kita lanjut ke graph di sini. Nah, graph pertama ini kita bisa mencari urutan prosesnya dengan melihat dari tabel alokasi dan juga tabel kebutuhan. Karena yang pertama adalah alokasi, maka kita lihat tabel alokasi. Nah, di sana tertulis resource 1 mengalokasikan kepada P1. Kemudian kita tulis di sini resource 1 mengalokasikan kepada P1. Kita buat panah dari R1 ke P1. Kemudian
resource 2 mengalokasikan kepada P2. Kita gambar panah dari resource 2 ke P2. Nah, selanjutnya resource 1 mengalokasikan kepada P3. Kita gambar panah ke P3. Selanjutnya resource 3 ke P3. Gambar panah dari resource 3 ke P3. Lanjut ke tabel kebutuhan. Nah, di tabel kebutuhan ini karena tadi kita sudah menggambar alokasi dari resource di atas, resource di graf ini, maka jika terdapat double antara ini dengan tabel kebutuhan dan juga alokasi, maka tidak perlu diproses. Jadi kita proses yang di sini belum ada, tapi di sini masih ada. Kemudian kita lanjut ke proses 1. Proses 1 merequest atau membutuhkan resource dari R2. Kita gambar saja. Karena dia membutuhkan resource, maka kita gambar panah meminta kepada resource R2. Kemudian lanjutnya. Nah, di sini kan ini sama dengan tabel sini, jadi nggak perlu diproses. Jadi lanjut ke proses 2, meminta kepada resource 3. Kita gambar panah ke arah resource 3 karena dia merequest kepada resource 3. Nah, selanjutnya karena P3 sudah diproses di alokasi, jadi kita tidak perlu memprosesnya lagi. Kemudian kita lanjut ke penjelasan graf pertama ini. Nah, kalau dari graf ini kita harus menentukan proses mana yang perlu diproses terlebih dahulu atau perlu dieksekusi terlebih dahulu antara P1 dan juga P2 dan P3. Manakah yang tidak membutuhkan alokasi, manakah yang tidak merequest kepada resource 1, resource 2 dan juga resource 3? Kan hanya P3, maksudnya P3 ini dialokasikan oleh R3 dan juga R1, tapi dia sendiri tidak meminta kepada resource yang lain. Jadi proses 3 ini dieksekusi terlebih dahulu. Jadi kita hapus proses 3-nya. Nah, karena P2 tadi merequest kepada R3, otomatis R3 memberikan resource-nya karena dia tidak mengalokasikan karena R3 tidak mengalokasikan kepada P3 lagi, maka dia memberikan resource-nya kepada P2. Kita gambar. Nah, kemudian seperti graf di atas, kita gambar kalau resource 2 mengalokasikan kepada P2. Nah, selanjutnya P1 merequest kepada R2. Kemudian R1 memberikan resource kepada P1. Nah, kita bisa lihat di graf kedua ini. Jadi manakah yang harus diproses terlebih dahulu? Kenapa tidak P1? Kalau P1, kenapa P1 tidak bisa diproses? Karena dia bisa diproses ketika dua syaratnya terpenuhi. Jadi ketika dia meminta, dia harus terpenuhi permintaannya. Nah, sedangkan dari resource R2 sendiri sudah dibawa oleh P2. Jadi P1 tidak dieksekusi, tapi yang dieksekusi P2. Kenapa harus P2? Karena P2 tidak merequest lagi karena dia sudah diberikan resource dari R3 dan juga R2. Maka program P2 dieksekusi. Selanjutnya kita lanjut ke step ketiga. Karena P2 tadi sudah dihapus, maka R2 memberikan resource-nya kepada P1. Kita gambar. Kemudian dari R1 memberikan resource-nya kepada P1. Di sini saya kurang R3, jadi saya gambar. Karena R3 tidak berfungsi di sini, jadi dia tidak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir kita memproses P1. Karena P1 tidak merequest resource dari manapun, maka
maka dia pun dieksekusi. Jadi urutan prosesnya yaitu P3, kemudian P2, kemudian P1. Kesimpulan dari materi di atas dapat disimpulkan resource allocation graph. Yang pertama, visualisasi untuk menentukan deadlock yaitu menggunakan graph. Yang kedua, terdiri dari vertex dan edge G sama dengan V dan E. Vertex dibagi menjadi dua tipe node yang berbeda. Yang pertama, proses sama dengan P1, P2 dan seterusnya sampai dengan Pn. Yang kedua, resource sama dengan R1, R2 dan seterusnya sampai dengan Rn. Vertex untuk proses umumnya diwakili dengan gambar lingkaran, sedangkan untuk resource diwakili dengan kotak. Resource dapat memiliki lebih dari satu instance. Macam-macam edge yaitu yang pertama request edge, P garis berarah ke R, assignment edge R ke P. Berlaku jika setiap resource hanya memiliki satu instance. Ada yang namanya claim edge, P1 ke R1 menunjukkan bahwa P1 membutuhkan resource R1 suatu saat nanti. Claim edge dapat dikonvert ke request edge dan assignment edge dapat dikonvert ke claim edge sesuai dengan kebutuhan. Penutup. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan mengenai materi algoritma resource allocation graph. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas dimengerti dan lugas serta kekurangan dan kelemahan karena kurangnya referensi yang kami peroleh. Dan kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian penutup dari kami, semoga dapat diterima dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber data diperoleh dari buku acuan penerbit Graha Ilmu, edisi 2, Sistem Operasi, Sri Kusuma Dewi.